Oke ya, kita ini selama 1 jam ke depan ya kita akan bahas tentang hukum Gauss ya. Oke, semoga kalian bisa uh, bersabar ya. Oke, ya ini tentang uh, ya hukum Gauss ya. Oke, sebentar. Sebelum ke sini ya kita uh, lihat dulu ya ini tutorial keberapa ya. Ya ini tutorial ya FDL yang ketiga ya. Ini sekarang tanggal 14 ya, bulan 4 2022 ya. Oke, ini hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Oke. Ya, hukum Gauss. Nah, kalau kita bahas hukum Gauss, ya dalam hal ini nanti kita itu sebenarnya ingin mencari solusi medan listrik, ya. Solusi medan listrik yang paling ampuh itu hukum Gauss, ya. Tapi hukum Gauss tuh punya kelemahan-kelemahan seperti itu. Nah, hukum Gauss di sini, ya, itu berusaha untuk untuk menyelesaikan atau mencari solusi, ya, mencari ya solusi ya medan listrik ya medan listrik. Nah, tapi masalahnya medan listrik di sini itu punya syarat ya. Apa syaratnya? Nah, syaratnya sistemnya harus syaratnya itu sistemnya harus simetri ya. Nah, simetri. Nah, begitu. Nah, sebelum kita bahas persoalan yang bentuk yang simetri, nah kita perlu tahu dulu ya. Kita perlu tahu dulu apa itu definisi yang pertama itu flux listrik ya. Yang pertama itu flux listrik ya. Nah, jadi definisi dari flux listrik itu merupakan ya garis-garis ya medan listrik ya yang menembus ya suatu permukaan ya. Jadi di sini idenya hukum Gauss itu apa namanya? Harus ada suatu permukaan ya. Nah, di sini jadi kita mulai dari definisi fenomena fisis dulu. Nah, jadi misalkan ada luas permukaan A di sini ya. Ada luas permukaan A di sini, begitu. Ya, luas permukaan A ya, gini. Nah, ini punya luas permukaan A, lalu di sini ya apa namanya? Ditembusi medan listrik. Ya, medan listrik E. Ya, menembus permukaan seperti ini. Ya, menembus permukaan medan. Ya, maka ini kan menembus ini. Ya, menembus hingga keluar dari permukaan seperti itu. Ya. Nah, kita tahu di sini ya idenya ya ini A ya. Nah, kita tahu idenya di sini bahwa masalahnya di sini yang namanya permukaan itu ya arahnya selalu tegak lurus di bidang ya. Permukaan itu kan arahnya keluar ya ke sini permukaan itu. Ini arah A-nya. Ya, sehingga apa? Sehingga medan listriknya harus diproyeksikan apa namanya? Harus diproyeksikan sejajar dengan arah A ya. Arah A-nya kan ke atas ya, arah A-nya. Nah, itulah idenya kenapa ada definisi E A cos theta. Ya, sehingga di sini ini jadinya E cos theta ya, seperti itu. Sehingga definisi flux di sini ya itu sama dengan E dot A ya. Ini harus ada dotnya karena kenapa sebenarnya? Idenya kan begini. Ya, artinya kita itu kalau misalkan memproyeksikan suatu vektor ya, suatu vektor ini ya proyeksikan suatu vektor yang arahnya sejajar itu namanya perkalian dot. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini kita punya vektor ini, katakanlah ini vektor A, ya lalu vektor B ke sini, kita tuh ingin agar B dan A sejajar. Bagaimana caranya? Ya proyeksikan ke sini. Ya ini jadinya B cos theta. Ya, jadi ini definisi dari A dot B. Ya, hasilnya AB cos theta. Nah, ide dari ini tuh gitu, ya.
A-nya itu arahnya ke atas, E-nya kan ke samping, ya, seperti itu. Nah, anggap aja ini E-nya itu loh, E-nya ini A-nya, ya, jadi ini E dot A, jadi jadinya EA cos theta, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan, ya, ini definisi yang pertama ya. Nah, ini definisi yang pertama. Ini gampangnya ya. Tapi kalau kalian sudah kuliah S1 sekarang, maka definisi ini harus lebih lebih apa namanya? Lebih kompleks ya seperti itu. Generalisasi yang lebih baik ya seperti itu. Nah, jadi di sini ya kalau misalkan aku ambil di sini elemen kecil ini ya di sini ya sekarang ini elemen kecil dA, maka definisi fluxnya menjadi gini ya, integral E dot dA. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa kata Gauss? Ya, ini kan masih membahas persoalan hukum Gauss. Ya, kata kata hukum Gauss begini. Jadi idenya begini. Jadi misalkan ada muatan ya, muatan Q begitu, ya, muatan Q seperti ini. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Ya. Jadi ada muatan Q gitu. Nah, muatan Q ini kan logikanya bagaimana? Logikanya dia kan pasti menyebarkan medan listrik ke segala arah. Ya, anggaplah ini plus, ya, plus dia menyebarkan medan listrik ke segala arah, ya, gitu. Jadi misalkan ada satu muatan ya. Nah, kalau banyak muatan nanti ya generasinya beda, beda lagi. Ya. Nah, ini kan garis-garis medan listrik. Ya. Ini kalau misalkan aku ambil permukaan di sini, ya. Ini kan nah, ini permukaan di sini, ya. Kan apa namanya? Medan listriknya nanti akan tembus ya sini. Ya, ini tembus gitu ya. Tembus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apa kata Gauss? Ya, apa kata Gauss di sini? Bahwa di sini flux ya yang menembus suatu permukaan ini nilainya setara dengan muatan ya, muatan yang dibungkus dengan permukaan ini. Ya kan ini ceritanya kan ada permukaan ya di sini ya. Muatan yang dibungkus dibagi epsilon per 0 ya. Nah, dalam bahasa ini ya, ya ini uh, ini ki apa? Ya, ki-nya itu ki enclose ya, ki nc. Nah, ki nc ini apa? Ya, ki nc itu dalam bahasa Inggrisnya kan ki enclose ya, atau atau ya ki yang melingkupi ya, ya atau ki yang dibungkus ya, ki yang dibungkus ya. Jadi misalnya gini, bayangannya gini, misalkan kresek ya, kresek itu kan isinya misalkan ada jajan ya, jajan itu yang dilingkupi itu loh ya, enclose itu. Nah, bayangannya gitu ya, ki yang terlingkupi ya, atau bahasanya di dalam ini ada apa sih, ada muatan ki ya, berarti ki yang terbungkus itu adalah ki enclose ya, seperti itu. Nah, ini apa namanya, ini hukum hukum Gauss ya, seperti itu. Nah, ini definisi sederhananya ya, seperti itu. Nah, maksudku nanti di ujian nanti apa namanya, kita tuh bisa langsung menggunakan perumusan yang lebih sederhana ya, dan lebih simpel. Nah, ini kan di PPT kalian kan sudah ada ya, tapi aku nyoba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya, apa kata Gauss di sini? Ya, definisi hukum Gauss bahwa fisisnya itu apa namanya, garis-garis ya medan listrik ya yang menembus suatu permukaan ya, permukaan besarnya ya sebanding dengan jumlah
muatan, ya. Yang muatan apa? Yang dibungkus, ya, yang dilingkupi atau dilingkupi, ya, seperti itu. Nah, ini aku suka pakai istilah bahasa Inggris ya di NJ, kalau misalkan pakai bahasa Indonesia ya lebih panjang aja definisinya ya, seperti itu. Ini bahasa fisisnya, ya. Nah, sekarang kita coba mulai dari persoalan yang lebih sederhana ya, seperti biasa. Kalau kita misalkan mulai untuk kasus ya, untuk kasus satu muatan, ya, satu muatan. Nah, gini, ya, kalian sudah tahu ya, apa namanya? Ini kalau misalkan aku punya muatan Q ini ya, plus Q di sini, kita kan sudah tahu ya bahwa untuk menghitung medan listrik pada jarak R di sini ya, maka medan listriknya kan apa ini? Ya, E kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat pada arah R. Ya, atau dalam bahasa bahasa apa namanya? Bahasa besarnya kan gini doang ya, E kan sama dengan, kita misalkan nggak usah pakai vektor ya, 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat pada arah R. Nah, sekarang ya, kita coba sekarang pertanyaannya ini ya, ini pertanyaannya kita bisa buktikan ya, buktikan menggunakan ya, menggunakan hukum hukum Gauss ya. Nah, jadi gimana caranya menurut hukum Gauss ya? Nah, ini dengan hukum Gauss ya, itu kan sudah well known ya ini ya. Nah, ini sudah well known di sini. Nah, berarti ini kalau kita gunakan ya dengan hukum Gauss ya, hukum Gauss. Nah, gimana caranya? Dengan hukum Gauss berarti yang terpenting ya, kita harus pertama ya, apa namanya, bentuk ya, bentuk terlebih dahulu, bentuk apa namanya, Gaussian surface ya, atau permukaan Gaussian ya, atau permukaan ya Gaussian ya. Ini kalau muatan titik kan sebenarnya, muatan titik itu kan sebenarnya bola tapi volumenya sangat kecil, itu muatan titik ya, 0 dimensi. Berarti kita tuh bisa bentuk Gaussian surface-nya itu berbentuk seperti bola ya. Nah, sebentar. Nah, sebentar ya. Sik. Bentar ya. Bentar, ini loh. Ya, kita bentuk ini Gaussian surface-nya seperti bola ya. Nah, itu tipsnya. Kenapa aku sarankan pakai ini? Soalnya mudah gitu ya. Jadi ini uh, Gaussian surface berbentuk bola ya. Ini. Nah, misalkan kita itu ingin mencari apa namanya, medan listrik pada jarak R ya, di sini. Nah, berapakah medan listriknya? Ya, pertanyaannya, berapakah medan listriknya? Ya, ingat ya, ini Gaussian surface ya, ini apa namanya, Gaussian surface atau permukaan Gaussian ya, ini namanya berbentuk bola ya, berbentuk bola. Nah, ini ya, berbentuk bola. Loh mas, istilah Gaussian surface itu dari mana? Ya, Gaussian surface itu permodelannya aja ya, bentuk fiktifnya aja, seolah-olah kita bungkus dengan permukaan di situ ya. Jadi dari ide fisis ya, membentuk apa namanya, yang menembus suatu permukaan. Nah, permukaan ini kita asumsikan seolah-olah ada permukaan yang bungkus muatan ini untuk mencari medan listrik pada jarak R. Nah, permukaannya ditaruh di mana? Ya, ditaruh di jarak R itu sesuai titik yang ditanyakan. Ya, di PPT-nya Pak Puji sama Pak Sis itu ada ya ini. Tapi di sana pakai bahasa Indonesia, permukaan Gaussian gitu ya. Nah, ya udah, kita bisa pakai hukum Gauss. Ya, kita menggunakan hukum Gauss. Gimana tadi bentuknya? Ya, ingat kita pakai bentuk yang integral itu tadi ya. Integral E dot dA sama dengan ya Q
enclosed per epsilon E 0. Nah, sekarang ya ini kan muatannya Q ya. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang ini muatan yang dibungkus ada yang dibungkus sama permukaan Gaussian ini, lingkaran ini ada muatan apa? Ada muatan Q. Ya, berarti yang dibungkus Q enclosed itu sama dengan Q ya. Nah, ya udah. Ini sekarang ya jadinya gimana? Ini kan dA bisa apa namanya? E kan tidak ada kaitannya sama dA ya. E bukan fungsi luasan. Berarti E-nya bisa tak keluarkan. Ya, ini integral dA ya sama dengan Q per epsilon E 0 ya. Nah, berarti ini E dikalikan A ya. Integral dA itu kan ya luasannya tadi ya Q per epsilon E 0. Ya, artinya apa? Karena kita pilih di sini Gaussian surface yang berbentuk bola, maka A ini kan luas permukaan bola ya sama dengan 4pi R kuadrat ya. Maka di sini ya, maka di sini jadinya E dikalikan 4pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon E 0 ya. Ya udah, jadi kita ketemu di sini sekarang. Ya, berarti E-nya sekarang ya ini jadinya kan gini ya, 1/4pi epsilon 0 dikalikan Q per R kuadrat ya. Nah, sekarang lihat. Ya, ini kan perumusan ini ya, perumusan ini kan sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ini ya, ini sama dengan ini. Ya, seperti itu. Ya, artinya hukum Gauss di sini bisa digunakan. Ya, seperti itu. Ya, silakan kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh. Oh, sebentar ya. Ya, ini kan lebih enak ya, kotak-kotak. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, kalau nggak ada berarti kalian insya Allah bisa ya. Ya, kalau misalkan sungkan-sungkan, ya tanya aja via WA gitu. Aku welcome banget kok. Ya, oke. Aku harap kalian tuh muncul pertanyaan seperti ini, ya, yang kritis gitu loh ke fisika gitu. Nah, sekarang sebatas apa sih hukum Gauss ini dapat digunakan? Ya, atau kelemahannya apa sih hukum Gauss itu? Atau hukum Gauss itu tidak bisa digunakan pada sistem yang bagaimana? Ya, jadi hukum Gauss itu, ya, sebentar, ini merah ya, hukum Gauss itu, ya, hukum Gauss itu hanya bisa digunakan untuk sistem yang simetri, ya, simetri saja. Nah, kalau kalian tahu ya bentuk bangun yang simetri kan apa misalkan? Ya, yang pertama, ya, bangun yang simetri. Nah, ini bangun yang simetri, gitu ya. Ada, ya, ada misalkan apa namanya batang, ya, batang ini kan bentuknya simetri, ya, ya, batang itu bentuknya simetri ya. Nah, ini. Nah, sekarang, ya, ini kalau bentuknya batang, ini itu juga simetri. Ya, simetri itu, ya, kalian tahu lah ya, simetri itu bagaimana. Ya, ini, bentar, ya, ini kurang. Ya, ini simetri. Ya, nah, sekarang, jangan lupa, setiap kita tahu bentuknya simetri, maka kita harus tahu apa? Kita harus bentuk Gaussian surface, ya, atau permukaan Gaussian, ya. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya, cinta NKRI. Ya, permukaan Gaussian. Ya, harus kita bentuk ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya batang gini ya atau garis ya, kalian bisa tafsirkan ini ya. Ini bisa bentuknya batang ya atau garis ya. Nah, itu gitu. Maka permukaan Gaussian yang dipilih bentuknya apa? Ya, pasti bentuknya yang dipilih itu silinder. Ya, bentuknya silinder ya. Nah, kenapa silinder? Nah, coba nanti kalian mungkin pasti intuisinya di sini kalian keluar gitu ya. Jadi
permukaan Gaussian itu dipilih berdasarkan bentuk yang dibungkus. Ya, di sini kan bentuknya yang dibungkus kan bentuknya batang atau garis. Ya, berarti bentuk yang dibungkus itu ya, bentuk yang bungkus itu permukaan Gaussiannya ya, bentuknya ya itu, ya bentuknya silinder ya. Ini. Nah, ini permukaan Gaussiannya. Nah, sekarang ada nggak bentuk yang lain? Ya, bentuk yang lain. Nah, ya ini dapat dikatakan yang ini, yang bentuk yang pertama ini dapat dikatakan cylindrical, ya, simetri. Ya, jadi simetri silindris, ya, simetri silindris. Nah, sekarang ya ada nggak bentuk yang lain? Ya, jawabannya ada. Ya, bentuknya misalkan bentuknya permukaan, ya, bentuknya permukaan. Nah, apa namanya? Ya, atau gini, permukaan tuh seperti ini ya. Nah, gambar yang lebih baik. Ya, gini. Nah, gini ya. Ya, permukaan gini. Ya, ini permukaan kertas gitu. Nah, bagaimana bentuk Gaussian surface-nya? Ya, ngikut bentuknya permukaan. Ya, permukaan itu kan bidang datar. Maka kita tuh bisa bentuk gini ya. Ini. Nah, ini ntar. Nah, gini. Ya. Nah, atau gini, lebih mudah. Gini ya. Ya, sorry. Bentuknya itu kotak ya. Nah, ini ya. Sebentar, aku gambarin yang baik. Ya, gini. Terus gini. Ya, gini ya. Nah, ini kita sebut dengan apa namanya? Ini bisa disebut dengan Gaussian pillbox ya. Ini bentuknya apa namanya? Permukaan ya. Nah, permukaan. Pokok intinya bentuk kotak lah gitu ya. Bentuk kotak di atas permukaannya itu. Ya, ini yang disebut dengan ya plane symmetry. Ya, seperti itu. Nah, ada nggak bentuk yang lain? Ya, bentuk yang lain ada. Ya, misalkan bentuk yang lain itu bola ya. Bentuknya bola atau muatan titik kayak tadi itu ya. Nah, bentuk yang tadi ya, gini ya. Ini berarti Gaussian surface-nya ini kalau misalkan ini bola ya, ini bola berjari-jari R gitu ya, berjari-jari R, maka Gaussian surface-nya itu yang bungkusnya juga bola bentuknya ya. Jadi ngikutin bentuknya ya, ya seperti itu. Nah, ini berbentuk apa namanya? Ini berbentuk sferis ya, sferis atau bola ya. Ini yang kita katakan dengan itu apa namanya? Spherical symmetry ya. Nah, ntar lagi welek tulisannya. Ya, symmetry gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, kita ini tak kasih contoh masing-masing ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang yang batang ya. Nah, kita kasih contoh yang contoh yang pertama itu yang cylindrical symmetry. Ini cylindrical symmetry. Nah, gimana tuh cylindrical symmetry itu? Ya, jadi misalkan ya contoh-contoh yang pertama ya, misalkan ini yang pertama ini, misalkan kalian punya batang gitu ya. Ya, punya batang. Bentar, gambarnya. Bentar. Ini kalian punya batang ya.
gini ya. Nah, kalian disuruh mencari apa namanya? Disuruh mencari berapa medan listrik pada jarak Z yang di sini. Oke, pada jarak Z. Contoh yang kemarin ya. Nah, gitu. Maka sekarang, nah jangan lupa bahwa ini panjangnya ini batangnya punya panjang L ya. Maka kita kalau misalkan ingin mencari medan listrik pada jarak Z, maka kita harus bungkus ini apa namanya tadi berbentuk itu ya, berbentuk Gaussian surface yang bentuknya itu ya berbentuk silindris gini ya. Nah, ini berarti bentuknya ya apa namanya jari-jari itunya, jari-jari silinder yang ngikutin apa? Ngikutin tingginya dari ini ya, ngikutin tingginya dari ini. Nah, ini tingginya kan Z ya, ngikutin tingginya titik yang ditanyakan. Gitu ya. Ya udah, sekarang gimana tadi? Ya integral ya integral E dot dA ya sama dengan apa tadi Q enclosed dibagi epsilon per 0 ya. Nah, Q enclosed-nya, Q enclosed itu muatan yang dibungkus tuh ada nggak di dalam silinder ini? Jawabannya ada. Ya, ya muatannya ya muatan di dalam batang ini. Ya, muatannya katakanlah Q ya muatannya. Ya, berarti Q enclosed-nya sama dengan Q. Ya. Nah, sekarang muatan ini kan apa namanya? Medan listriknya kan menyebar ke segala arah. Artinya apa? Medan listrik yang di selimut ini ada, ya. Medan listrik di bagian selimut tabung ini ada, di bagian uh, tutupnya tabung ini ada, ya seperti itu. Nah, berarti ininya bisa tak pecah jadi 3 bagian ya. Nah, integral E dot dA ya atau 2 bagian aja ya. Ini bagian apa namanya? Alas dan tutup ya. Nah, ditambahkan integral E dot dA. Berarti sisanya kalau alas sudah, tutup sudah, yang belum apa? Selimut tabungnya. Ya, selimut tabung ini sama dengan Q per epsilon A per 0. Nah, sekarang lihat ini. Ya, di bagian tutup ini. Kalau kalian lihat, ya, kan medan listriknya kan menyebarnya kan atas sama bawah kan? Ya, di sini kan kalian lihat ya, medan listriknya kan menyebarnya kan atas sama bawah, ya. Ini ke atas ya, menyebarnya itu apa namanya? Hanya ke atas dan ke bawah, ya. Kan ya batangnya kan di sini, ya. Nah, sementara di sini arah dari ya ingat ya, yang namanya luas permukaan apa namanya? Apapun itu arahnya tuh selalu keluar, ya. Dalam ini arahnya ke sini, DA ya, arahnya keluar. Artinya apa di sini? Kalau kalian lihat, ya artinya yang bagian sini E dot DA-nya ya ini kan saling tegak lurus kan? Berarti kan E A cos 90 berarti sama dengan 0. Ya, berarti suku pertama itu habis. Berarti sisa integral E dot dA ya. Berarti ini integral bagian selimut ya. Berarti ini E-nya bisa dikeluarkan, ini dA ya. Sama dengan Q per epsilon 0 ya. Nah, berarti artinya apa? Ini integral dA ya A ya, sama dengan Q per epsilon 0. Hati-hati, A-nya ini bukan luas permukaan tabung, tapi luas apa namanya? Luas selimut. Ya. Kenapa yang diambil selimutnya saja? Karena pada bagian tutup atas sama tutup bawah menghasilkan kontribusi E dot dA-nya sama dengan 0 ya. Nah, ya udah, berarti ini ya E luas selimut tabung itu apa? 2pi dikalikan jari-jarinya tabung ini Z ya. 2pi Z dikalikan L sama dengan Q per epsilon 0 ya. Berarti di sini E-nya sekarang sama dengan ya E-nya sama dengan seper 2pi epsilon 0 ya dikalikan Q per Z L ya. Nah, kalian ingat ya bahwa di sini Q per lambda ya Q per lambda Q per L kan sama dengan lambda ya. Berarti ini sama dengan E ya seper 2pi epsilon 0 ya dikalikan lambda per Z. Nah, coba kalian bandingkan ini hasil ini ya sama tutor kita yang pertama itu. Mana cara yang lebih cepat? Ya caranya ini ya. Kalian masih ingat ya tutor yang kemarin itu? Ya kalau tutor yang kemarin yang pertama itu kita menurunkan ini ketemu hasilnya seperti ini. Ya,
tapi dengan abstraksi matematis yang sangat rumit ya. Nah, jadi pakai yang mana kira-kira? Ya pakai yang ini. Ya, tapi ingat ini tuh selalu punya kelemahan ya. Gitu. Ya kelemahannya apa? Untuk kasus yang tidak simetri dia tidak berlaku ya. Ada tidak contoh yang lain? Ya. Nah, jadi sekarang misalkan contoh yang lain, ya ini biar kalian tambah kritis ya. Nah, ini sekarang ya contoh yang lain itu silinder ya. Ya, misalkan ini nomor 2 ya, silinder pejal ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Ya, jadi misalkan aku sekarang punya silinder pejal. Pejal itu definisinya apa? Pejal itu apa namanya? Nggak kopong. Ya, nggak kopong. Jadi ada isinya. Jadi katakanlah ada silinder pejal sekarang ya. Nah, ini ya silinder pejal. Nah, silinder pejal ini punya katakanlah punya jari-jari A. Ya. Ini untuk menambah daya kritis kalian ya. Ya, punya jari-jari R ya, katakanlah ya. Punya jari-jari R. Ya, punya jari-jari R. Ingat, hati-hati ini pejal. Jadi dalamnya itu padat ya. Tidak ada ruang ya, tidak ada ruang kosong di situ. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ini panjang tabungnya silindernya itu L. Misalkan ujiannya seperti ini. Ya, tentukan medan listrik ya di dalam dan di luar si silinder ya. Ya, ini ya. Ini pelajari betul-betul ya. Aku tuh kalau misalkan buat latihan soal itu sering mirip sama ujian aslinya. Tanya aja sama kakak-kakakmu itu. Ya, itu. Nah, berarti langkah pertama apa yang harus kita buat? Ya, buat Gaussian surface-nya. Ya, hati-hati. Di sini ada 2 bagian ya. Nah, berarti di dalam dan di luar. Ya, di dalam itu artinya ini jari-jarinya R besar aja ya, ya. Biar enak itu, R besar. Nah, berarti kalau di dalam silinder, berarti dia jari-jarinya di dalam R lebih R. Kalau di luar, berarti R lebih dari R. Ya. Nah, artinya apa? Bagaimana tipsnya? Ya, biasakan kita itu bentuk dulu Gaussian surface-nya. Ya, jadi kita kerjakan dulu untuk yang untuk yang R kurang dari R ya. Nah, berarti karena ini di dalam tabung, berarti Gaussian yang surface yang dibentuk juga harus di dalam tabung. Ya, karena bentuknya silinder, berarti Gaussian surface yang dibentuk juga si silinder ya. Nah, ini ya, ini berjari-jari R ya, R kurang dari R. Ya, seperti itu. Nah, ya udah, ingat ya, hati-hati. Di dalam ini ada isi muatannya loh ya. Muatannya menyebar, ya, homogen ya. Homogen. Berarti kalau silinder pejal itu kata kuncinya apa namanya? Muatannya homogen. Ya, homogen. Ya, seperti itu. Nah, ya sudah. Berarti ini apa? Integral ya E dot dA kan sama dengan Q enclosed dibagi per epsilon epsilon 0. Nah, sekarang hati-hati dalam menentukan Q enclosed-nya. Ya, hati-hati. Kalau misalkan aku punya muatan ini, ya ingat ya, muatannya di sini doang loh ya. Kalau aku bungkus dengan Gaussian surface ini, artinya Q enclosed-nya isinya ya Q doang. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan Gaussian surface-nya di sini, tapi muatannya itu penuh gitu ya, penuh hingga menyebar keluar ya. Nah, itu bagaimana tipsnya sekarang? Ya, ini tak kasih kunci nih. Ya, kalau misalkan dia ada di dalam bola, di dalam silinder atau di dalam apapun, ya, dia tidak bisa langsung Q enclosed-nya sama dengan Q, nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakuin di sini? Bahwa rapat muatan, ya, yang
yang membungkus itu sama dengan rapat muatan yang aslinya. Ya, sehingga dalam hal ini rho itu apa definisinya? Rho itu kan key enclosed dibagi V. Ya, volume yang bungkus ini. Ya, volume tabung yang biru ini. Ya, perhatikan. Yang key enclosed per V enclosed ini yang biru ini ya. Ini sama dengan key per V ya. Ini volume tabung yang aslinya ya. Ini tak kasih keterangan ya. Ini milik ya. Milik permukaan Gaussian. Ini milik ya. Milik apa namanya? Tabung ya, tabung aslinya. Ya, berarti jadinya gimana nih sekarang? Ya, key enclosed ya. Volume tabung itu apa? Pi ya, pi dikalikan jari-jari apa namanya? Jari-jari dalamnya ini kan R ya. R kuadrat tingginya L ya. Berarti yang sini berarti Q. Nah, sekarang volume tabungnya aslinya ya pi. Ingat jari-jarinya R besar R kuadrat dikalikan L ya, sama aja. Nah, berarti ini sekarang pi coret ya, L coret. Nah, berarti ya ini Q enclosed ya sama dengan gitu ya. Q dikalikan R kuadrat per R besar kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, hati-hati ya. Gitu. Nah, ini kalau kalian bisa enak di ujian gampang. Ya, udah sekarang kerjakan yang ruas kiri nih. Berarti integral ya EDA ya, E-nya bisa dikeluarkan, ya, E-nya DA. Ya, ini langsung aja ya. Berarti ini pakai yang selimut ya. Berarti ini Q enclosed-nya itu sama dengan Q per epsilon 0 ya, R kuadrat per R besar kuadrat ya. Nah, ini kan E dikalikan A ya. Sama dengan Q per epsilon 0 ya, R kuadrat per R besar kuadrat ya. Nah, luas permukaan tabung itu apa? E dikalikan 2pi R. Nah, hati-hati. Di sini R-nya R apa ini? Ya, yang dipakai ini R-nya, ingat ya, integral dA ini pasti yang dipakai itu milik Gaussian surface-nya. Ini kalikan R, kalikan L. Ya, diki R kuadrat per R kuadrat. Ya, ini R kuadrat bisa dicoret ya. Berarti ini sekarang sama dengan, oh sorry, ini per epsilon 0 ya. E sama dengan seper 2pi epsilon 0 ya dikalikan Q ya, dikalikan Q R ya per L R kuadrat ya, seperti ini. Atau gini ya, bentuk yang lebih rapi. Bentuk yang lebih rapi itu gini ya, seper 2pi epsilon 0 L ya Q R per R kuadrat ya, seperti itu. Nah, oke, Q-nya di sini, Q-nya di sini lebih cantik ya. Nah, persamaannya lebih baik ya, gitu ya. Itu kuncinya. Nah, sekarang lantas bagaimana kalau misalkan R-nya lebih besar dari R ya. Nah, ya sudah, pemilihan Gaussian surface-nya ya pilih di luarnya ya, permukaan Gaussiannya gini ya. Nah, gini. Nah, sekarang berarti jari-jari ini ke sini itu jari-jarinya R ya, gitu, jari-jari Gaussian surface-nya. Nah, sekarang kalian lihat ini, Gaussian surface-nya bungkus ini kan, bungkus apa namanya, silinder pejelnya yang muatannya Q ya, hati-hati. Nah, di sini kan kosong ya, di sini kan kosong ini di sini ya, artinya dia hanya membungkus Q doang ya. Artinya gimana kalau kita punya integral E dot dA ya, itu sama dengan Q yang melingkupi per epsilon A 0 ya, berarti Q enclosed isinya yang dibungkus ini ada apa? Isinya ya Q ini ya. Ya, kebayang ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kebayang, ini di dalamnya ada isinya. Kamu membungkus sesuatu yang di dalam isi. Artinya apa? Artinya Q enclosed-nya harus bervariasi terhadap jarak, ya enggak? Ini bungkusnya ada muatannya, kamu bungkus di dalamnya lagi. Ya, kamu bungkus sesuatu yang di dalam
muatannya ini. Berarti Q-nya pasti bervariasi terhadap jaraknya. Ya. Nah, sekarang bedanya ini, kamu membungkus sesuatu yang ini sisinya kosong. Ya, seperti itu. Berarti yang dibungkus ya, ya sebanyak muatannya itu. Q ya, Q enclosed. Itu maksudnya. Nah, berarti ini kan integral. Ya, ini E, dA ya. Ini sama dengan Q per epsilon A. Kenal ya, berarti ini E dikalikan A ya. A-nya itu kan 2pi R. R, ingat R yang dipakai apa? R, RL ya. Nah, ini sama dengan Q per epsilon A 0 ya. Berarti, nah, ini istilahnya medan listrik pada jarak R gitu ya. R kecil. Nah, berarti ini E-nya sama dengan ya 1/2pi epsilon 0 Q per ya, R, RL ya. Atau ini kalau Q per L itu kan lambda ya. Rapat muatan per satuan garis ya. Artinya ini E-nya kan sama dengan atau gini ya, lambda per 2pi epsilon 0 R ya, seperti itu. Nah, ini aku yakin kalian kepikir nih persamaan ini nih. Ini yang sudah kita turunkan tadi ya. Nah, ini kan mirip seperti ini ya persamaannya ya, mirip seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang kedua itu apa namanya? Ini ingat ya, kalau aku kasih contoh itu sudah total ya. Jadi kalian tuh tinggal duplikasi aja. Cara yang aku pakai ini di ujian. Tinggal nanti kalian fisikanya harus di-clear-kan seperti itu ya. Nah, ini yang kedua itu plane symmetry. Nah, nanti tak kasih contoh ya. Contoh soalnya aku ambil dari soalnya yang Pak Sis ya. Soalnya lebih mantap soalnya. Nah, apa namanya? Sekarang mungkin kalian bertanya, ya, Mas, apa sekarang kalau misalkan ini di dalam ini kosong, bagaimana? Ya, jadi begini, ya. Ini tak kasih contoh lagi, ya. Nah, sekarang kalau bagaimana misalkan, ya, itu ini contoh yang kedua ya. Tadi sekarang contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, silinder berongga. Ya, silinder berongga itu bagaimana? Ya, silinder yang di dalamnya tidak ada muatan. Ya, artinya apa? Muatan hanya ada di permukaan. Ya, ya. Berarti kalau misalkan kalian gambarkan gini, ya, itu muatannya cuma ada di permukaan doang. Ya, seperti itu. Ini berjari-jari R besar ya, katakanlah ini dengan panjang L ya, seperti itu. Ini aku hapus dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sama. Ya, tentukan medan listrik di dalam dan di luar ya. Nah, tentukan ya medan listrik ya di dalam dan di luar ya. Nah, ini di dalam itu maksudnya yang di dalam sini ya. Berarti untuk R kurang dari R, yang ini di luar untuk R lebih dari R besar. Ya. Nah, oke. Ya udah, berarti ini ya. Yang pertama untuk apa namanya? Untuk R kurang dari R. Nah, sekarang kalian lihat ya. Ingat ya, muatannya ini hanya di permukaan doang loh ya. Hanya ada di permukaan saja. Ini ya. Hati-hati, camkan betul-betul. Nah, berarti kalau di dalam seperti biasa proses prosedurnya kita harus buat permukaan Gaussian yang di dalam. Ya. Ya, ini untuk jari-jari R kecil. Ya, berarti dari hukum Gauss kan gini ya, integral E dot dA kan sama dengan Q enclosed per epsilon A 0. Sekarang kalian lihat logikanya gini. Kan muatannya cuma ada di permukaan. Di dalam ini yang dibungkus sama permukaan Gaussian kan tidak ada muatan. Artinya apa? Q enclosed yang dibungkus sama dengan A 0. Ya, berarti E-nya kan sama dengan A 0. Gitu ya gampangnya. Nah, sekarang lantas bagaimana untuk yang R lebih dari R? Ya, jawabannya sama kayak sebelumnya ya.
R lebih dari R, berarti ya seperti biasa, proseduralnya itu harus dibuat gini ya. Nah, oke, seperti itu. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk R ya. Untuk R lebih besar daripada R. Ya, ini sama ya prosesnya. Nah, ini sama dengan key enclose dibagi epsilon A ke 0 ya. Nanti lihat yang sebelumnya kan sudah dijawab ya, bahwa E-nya sama dengan apa tadi? Ya, lambda per 2pi epsilon 0 R ya. Nah, itu. Ini mirip. Ya. Kenapa mirip? Karena yang dibungkus kan ya muatan Ki yang di dalam ini. Ya, meskipun bejal, meskipun berongga kan sama-sama dalamnya ada muatan Ki. Ya, seperti itu. Itu silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya. Oke, kalau nggak ada, ini tak lanjutin ke yang model yang kedua ya. Ya, nanti coba ya untuk sebagai pengayaan, ya nanti coba kalau misalkan gimana kalau jari-jarinya ada 2 gitu ya. Seperti contoh soalnya di Pak Sis itu. Ya. Oke, ini yang pertama tadi cylindrical symmetry, yang kedua ya, yang kedua itu plane symmetry. Ya, ini plane symmetry. Ya, plane symmetry itu gimana? Jadi ya apa namanya? Ya simetri datar. Ya, jadi misalkan kalian punya ini bidang ini, ya ingat langkah pertama kalian harus bisa milih apa namanya Gaussian pillbox-nya. Ya seperti ini ya. Ini Gaussian pillbox-nya. Ya. Jadi dia bukan, jadi yang dibungkus itu ya bentuknya kayak seperti ini ya. Nah, gimana tadi? Ya, sebentar. Ya, ini ya. Ini Gaussian pillbox-nya. Nah, susah gambarnya. Ya, gini ya. Nah, itu Gaussian pillbox-nya. Tapi nggak penting lah ini ya, bagaimana ya. Nah, ini kalau ini kan muatannya katakanlah positif gitu ya, positif Ki. Nah, artinya apa? Medan listriknya menyebar ke dua arah ya, ke segala arah. Arah ke sini ya, ini dan arah ke sini. Ya. Berarti ada daerah 1 dan daerah 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini pasti pertanyaannya cuma satu ini. Soalnya plane symmetry itu variasinya minim ya. Tentukan medan listrik pada permukaan tersebut ya. Jika rapat muatan itu adalah sigma ya. Rapat muatan permukaan sigma. Ya, ingat ya. Nyatakan sesuai dengan rapat muatannya. Ya udah, di sini kan integral E dot dA sama dengan Q enclose per epsilon A 0 ya. Di sini E-nya kan karena ada dua arah ya, kanan dan kiri, berarti medan listriknya ada 2. Ya, berarti 2E integral dA sama dengan Q per epsilon 0 ya. Nah, ini di sini Q enclose-nya itu kan sama dengan Q. Artinya yang membungkus bidang ini itu yang dibungkus itu ada muatan Q gitu ya. Berarti ini integral dA ya A ya. Berarti ini kan 2EA sama dengan Q per epsilon 0. Ya, artinya E-nya sama dengan apa nih? Berarti E-nya sama dengan per 2 epsilon 0 ya dibagi Q per A. Nah, ingat ya bahwa Q per A itu sama dengan sigma ya. Nah, berarti E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon A per 0 ya. Ini ingat selalu. Ya, seperti itu. Nah, bentuk yang terakhir itu ada apa namanya? Cylindrical symmetry. Ya, cylindrical symmetry. Ya, jadi aku buat 2 kasus di sini ya.
Yang pertama itu kalau misalkan sorry kok silinder sih. Apa namanya? Spherical. Ya, spherical symmetry. Ya, yang pertama misalkan aku punya contoh apa ya? Misalkan bola pejal ya. Bola pejal itu ciri-cirinya apa? Muatannya homogen. Ya, muatan homogen. Artinya muatannya itu tersebar ke tersebar ke seluruh bagian bola ya. Berarti gini. Gini ya. Ini ya. Nah, gini. Jadi ini bola apa? Bola pejal. Ya, aku nggak bingung bedakan bola pejal sama apa namanya? Oh, ini bola berongga ya. Bingung cara gambarinya. Ya, gini aja lah ya. Anggap aja ini bola pejal. Ya, bola pejal. Nah, ini bola pejal. Ya, seperti itu. Bola pejal berjari-jari R besar. Ya. Nah, artinya ini membawa muatan muatan Q. Ya, berarti tentukan ya medan listrik di dalam dan di luar bola ya. Nah, ini ya di dalam itu kan R kurang dari R, yang di luar tuh R lebih besar dari R ya. Nah, ini pertama tak coba dulu. Kalau misalkan ini yang pertama jika R-nya kurang dari R ya. Gini ya. Ya, seperti seperti prosedurnya tadi, berarti harus dimisalkan dulu Gaussian surface-nya ya di dalam ini. Nah, ini. Ya, bisa dalam sini. Nah, ya udah dengan menggunakan hukum Gauss, berarti integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon A ke 0. Hati-hati. Kalau misalkan dia homogen, artinya muatannya ada di mana-mana ya, menyebar ke segala arah. Artinya apa? Yang dibungkus ini kan harus bervariasi terhadap jarak. Ya, kan dia dibungkus kan muatannya di mana? Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, ya. Kan dia membungkus sesuatu yang sudah di dalam. Artinya bervariasi terhadap jarak. Nah, kuncinya apa? Artinya rho yang membungkus ya itu harus sama dengan rho bola aslinya. Ya, berarti tadi gimana? Tipsnya sama kayak silinder tadi, sama ya. Berarti Q enclose ya. Nah, Q enclose dibagi volume enclose dibagi Q yang asli dibagi volume yang asli. Berarti ini Q enclose ya. Volume yang bungkus, ya volume yang ini, yang bungkus ini kan bentuknya bola juga. Ya berarti 4/3 Pi, ingat ya yang biru ya, R pangkat 3 ya. Yang ini Q yang asli dibagi V 4/3 Pi. Ingat, yang jari-jari asli R pangkat 3 ya. Seperti itu. Nah, ya udah ini bisa dicoret-coret. Nah, ini coret-coret tadi. Sekarang ya Q enclose itu sama dengan ya Q kalikan R pangkat 3 per R pangkat 3. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini bagaimana ini sekarang? Ya, berarti ini dA, E-nya bisa keluar. Ya, integral dA sama dengan Q enclose-nya itu Q per epsilon 0 ya. R pangkat 3 per R besar pangkat 3 ya. Nah, ini EDA, berarti ini artinya luas permukaan bola. Ya, ini kan karena bentuknya bola, berarti ini apa namanya? Luas permukaan bola ya. Berarti ini jadinya E dikalikan ya, luas permukaan bola itu kan 4pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0 R pangkat 3 per R besar pangkat 3 ya. Ya udah, ini coret, yang dicoret berarti E kan sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya dikalikan Q R per R besar pangkat 3 ya. Ini pasti. Ya, nah sekarang kalau misalkan di luar, ini gampang ya. Nah, kalau misalkan di luar, R lebih besar dari R ya, gitu. Nah, itu tak gambarin lagi.
ya di sini. Nah, ya kalau di luar itu gini. Kalau di luar ya gambarkan dulu Gaussian surface-nya ya. Ini ya Gaussian surface-nya ya. Berarti kalau di luar, nah berarti kan gini ya, integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0 ya. Ini yang dibungkus ini kan ada muatan Q kan, ini muatan bola yang jumlahnya Q. Ya udah, berarti kan ingat ya, ini di luar ya, berarti Q enclosed-nya muatan yang dibungkus itu sama dengan Q-nya ya. Berarti ini bisa keluar ya, E-nya integral dA sama dengan Q per epsilon 0 ya. dA-nya apa ya, sama dengan 4pi R kuadratnya sama dengan Q per epsilon 0. Artinya E-nya sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya, seperti itu. Nah, lantas gimana kalau misalkan ya, kalau misalkan bolanya berongga ya. Sebentar, kalian sabar ya. Nah, ini kalau misalkan bolanya berongga. Berongga itu gimana sih? Berongga itu dalamnya kosong, kopong ya. Kalau kalian tahu bola plastik yang dibuat mainan anak SD itu bola berongga. Kalau bola kecil itu kayak bola glitter gitu loh, yang dibuat main sepak bola itu. Ya artinya apa? Muatannya ya hanya ada di apa? Di permukaan. Ya, dia hanya di permukaan bola saja. Ya. Nah, ya udah, berarti anggapannya gini. Nah, kalau muatannya ada di permukaan, berarti ilustrasinya seperti ini. Ya, muatannya itu hanya ada di permukaan. Katakanlah ini muatannya Q ya, di permukaan ini. Ya, di permukaan saja. Nah, berarti kalau berongga kan gini gambarnya. Ya, gitu. Ya. Nah, pertanyaan dosennya segini, ya tentukan ya medan listrik ya di dalam dan di luar bola ya. Kalau di dalam gimana tadi? Ini R kurang dari R, di luar R lebih besar daripada R ya. Seperti itu. Nah, gini ya. Nah, sekarang yang pertama dulu. Kalau misalkan R-nya kurang dari R, ya, ya di dalam, berarti kita harus gambar juga. Ya, Gaussian surface yang di dalam. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Ini berjari-jari R kecil. Ya, berarti integral E dot dA ini sama dengan Q enclosed per epsilon A ke 0. Ya, spontan aja. Kalian bisa lihat sekarang. Kan muatannya kan hanya ada di permukaan. Artinya di dalam ini yang dibungkus permukaan Gaussian ini tidak ada muatan kan? Karena permukaannya cuma ada di permukaan doang. Dalamnya kan kosong. Ya, berarti kan Q enclosed sama dengan E ke 0. Ya, artinya di sini langsung aja. Berarti E-nya sama dengan pasti E ke 0 ya. Jadi harus gitu. Ya. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan ini R ya, kalau misalkan R lebih dari R ya, berarti ya R lebih dari R. Nah, ya udah, kalian perlu gambar juga Gaussian surface-nya. Ya, permukaan Gaussian-nya. Ini tak ajarin nih cara jawab soal yang sempurna biar dapat A. Ya, benar. Ya, oke. Berarti ini jari-jarinya R. Ya, ya udah. Berarti kan integral E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon A per 0 ya. Ini kan integral E dA ya sama dengan Q. Nah, hati-hati. Ini Q per epsilon 0 ya. Kenapa? Coba. Karena yang dibungkus yang di luar ini cuma ada muatan Q doang. Ya, berarti Q enclosed-nya sama dengan Q doang. Ya, artinya nanti hasilnya balik lagi ke yang ini, yang merah ini ya. Hasilnya tadi balik lagi ke situ. Berarti itu E-nya ini sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya. Ini coba sendiri ya. Q per R kuadrat. Ya. Nah, seperti itu. Ya, itu sudah mencakup semuanya. Ya, nanti coba latihan soal sendiri ya. Ini ada buku yang bagus nih untuk latihan soal ini nih. Ya, mantap nih. Bukunya tuh bagus. Ya,
bukan di Tipler ya, soal variasi kayak gini ya. Jadi nanti kamu coba cari-cari bukunya gitu loh, latihan soal. Soalnya Pak Puji itu biasanya ngambil dari situ. Tinggal variasikan aja angkanya, gitu ya. Gitu. Nah, ini sekarang tak cobain soalnya Pak Sis sama Pak Puji ya. Nah, aku pilih yang Pak Sis ini. Ya, biasanya soalnya Pak Sis tuh apa namanya? Bagus. Ya, ini ya contoh soalnya. Nah, gini. Loh, sorry, sorry. Ini ya kalian lihat ini ya. Ini mungkin tugas tugas kalian ya. Tugas kalian. Nah, sekarang ya kita itu sudah belajar panjang lebar nih. Ini tak kasih tips nih bahwa kalau misalkan kita sudah belajar secara total gini, ya mengerjakan soal di sini itu harusnya lebih mudah. Di sini fisiknya sudah kelihatan loh. Kalian lihat ini. Ini isolator, ini konduktor. Ya, ada bedanya. Ya, sekarang ini pertanyaannya, bola isolator dengan jari-jari A, ya, ya, isolator dengan jari-jari A, gitu ya, dengan jari-jari A. Uh, ingat ya, yang dalam ini berarti yang isolator. Dan dapat muatan rho, yang dapat muatannya rho disusun konsentrik, sepusat. Dengan kulit bola konduktor tebal yang netral, ya, ini netral yang putih, dan mempunyai jari-jari dalam B, serta jari-jari luarnya C. Ya, tentukan medan listrik di seluruh bagian dalam ruang dan serapat muatan induksi pada permukaan dalam dan luar. Ya, ya gampang ini. Ya, ingat ya. Tuh. Nah, sekarang aku gini kan. Bentar. Mana tadi? Ya. Ya, hati-hati ya. Ini soalnya apa nih? Ini dia bilang di seluruh bagian loh ya. Ya, berarti ini di seluruh bagian. Berarti ada berapa bagian nih? Yang kalau kalian lihat ini. Ada bagian ada bagian satu yang di dalam, dua, yang tiga, dan empat. Ya, hati-hati. Ya, di bagian satu, ya itu di daerah, ya kan dia di dalam jari-jari A ya, berarti di R kurang dari A. Ya, di daerah dua itu apa? Di daerah dua ini, yang B ini berarti antara A, ya, sorry, antara A, R sampai B ya. Nah, di daerah tiga, ya di daerah tiga itu, ya di daerah tiga itu di sini ya. Berarti antara B, R, C ya. Nah, di daerah 4 ya, di daerah 4 itu mana nih? Di luarnya ya. Berarti R-nya lebih besar dari B ya. Jadi kita harus kerjakan satu-satu itu. Yang pertama, untuk yang pertama untuk R kurang dari A. Berarti di mana? Di dalam sini kan? Nah, artinya kita perlu buat Gaussian surface-nya. Gini ya. Nah, ini. Di mana? Ini R-nya kurang dari A. Nah, sekarang ini ada manfaatnya loh, kita belajar panjang lebar ini. Ya, bola pejal, ini bola berongga. Nah, sekarang bedanya apa? Jadi kalau kalian lihat ya, bedanya konduktor dan isolator. Ya, artinya apa? Konduktor itu, ya, konduktor itu muatannya bisa bergerak bebas di dalam bola, ya. Dalam hal ini, yang abu-abu ini konduktor. Artinya muatannya itu ada di seluruh abu-abu ini. Ya, berarti muatan ya bisa gerak bebas. Ya, artinya apa? Ya, ini tipsnya ya. Gerak bebas artinya berarti sistemnya itu muatannya homogen. Ya, berarti kamu bisa anggap apa? Bisa anggap sistem itu pejal. Ya,
Kalau isolator, muatan tidak bisa gerak bebas. Dia hanya bisa bergerak, muatan hanya ada di permukaan saja. Ya, itu isolator. Nah, artinya apa? Muatannya muatan tidak homogen. Nah, berarti kalian bisa anggap kalau misalkan yang A ini kan isolator ya, berarti muatannya itu hanya ada di luar sini loh. Nah, muatannya itu hanya ada di sini, ya di luar. Di dalam sini, di dalam ini kosong ya. Nah, ya. Artinya apa? Kalian bisa anggap kalau misalkan eh, hanya di permukaan, berarti kalian bisa anggap sistemnya itu eh, nggak berongga ya. Ya, atau bisa bisa berongga ya. Anggap aja berongga, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini di dalam ini isolator ya. Berarti untuk R kurang dari A, berarti integral E dot dA ya sama dengan Q enclosed per epsilon A ke 0. Langsung aja yuk, biar cepat. Berarti di dalam sini, ya di dalam sini, di dalam isolator ini, berarti kan muatannya kan hanya ada di sini nih, muatannya nih. Nah, muatannya di sini, katakanlah plus gitu loh. Ya, katakanlah plus. Ya, muatan Q. Ya, atau gini deh, ilustrasinya jangan plus. Soalnya bisa aja minus. Ya, itu coba kalian cari soal di buku yang gitu. Yang ini Q ya. Oh, Q-nya satu aja, kebanyakan. Ya, ya jadi muatannya Q hanya ada di permukaan saja, sehingga di dalam sini, di dalam jari-jari A ini tidak ada muatan, artinya Q enclosed-nya sama dengan E 0 ya. Alhasil E-nya pasti E 0 ya, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua itu gimana kalau misalkan ya di eh, dua itu tadi di mana nih? Ya, di daerah dua itu di sini ya, di antara A, R, B ya. Berarti di mana? Di daerah putih-putih sini. Ini daerah dua. Ya, ini daerah satu. Ya, ya. Nah, tipsnya bagaimana? Ya, perlu digambarkan Gaussian surface dulu ya. Nah, ini berjari-jari R gitu ya. Oke, ya. Berarti integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon A per 0. Hati-hati sekarang. Ya, kalau misalkan konduktornya ini abu-abunya sampai nempel ke sini, sampai yang kuning ini, berarti pakai logika yang tadi. Pakai cara yang tadi. Mana tadi? Yang ini, membandingkan row ini. Nah, gini. Ya, kalau misalkan, kalau misalkan konduktornya itu sampai nembus, apa namanya, sampai nempel ke yang kuning ini. Masalahnya, di dalam ini, dikosongi sama dia. Artinya apa? Key and close, yang dibungkus sama yang biru ini, artinya cuma muatan yang di kuning ini. Ya, muatan yang di kuning ini, muatannya kan Q. Ya, berarti Q plus yang sama dengan Q. Ya, nah sekarang ini integral EDA-nya kan gini ya. Integral EDA sama dengan Q per epsilon E ke 0 ya. Integral luasan kan sama dengan 4pi R kuadratnya sama dengan Q per epsilon 0 ya. Artinya, nah hati-hati sekarang. Itu berarti sekarang ya E sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya Q per R kuadrat. Ya, seperti itu. Ya, nah berikutnya yang ketiga, kalau misalkan, yang ketiga, misalkan yang di daerah 3 ini, ya itu di sini ya, di abu-abu itu, ya itu di daerah mana itu? Nah di daerah mana ini? Sebentar. Ya, B sampai R sampai C ya, di sini, ya. Waduh. Ya, ini jari-jari R ya, seperti itu. Nah, ya udah, berarti kan integral E dot dA sama dengan
Q enclose per epsilon E 0 ya. Nah, hati-hati sekarang. Ya, Q enclose-nya ini, hati-hati sekarang. Yang dibungkus ada dua daerah. Ya, daerah yang abu-abu ini, ya abu-abu ini, ya yang dibungkus muatan ini yang bervariasi terhadap jarak, ya. Terus daerah kedua yang kuning ini, ya berarti gimana? Berarti Q yang konduktor tambah Q yang isolator. Ya, yang Q konduktor dulu yang dihitung. Ya, Q konduktor dulu yang dihitung. Nah, berarti pada jarak ini ya, pada jarak R ini seperti biasa, karena ini muatannya di sini, ya berarti rho di enclose tadi, ya sama dengan rho yang di konduktor asli. Ya, jari-jari bola yang jari-jari apa tadi? Jari-jari C ini ya. Berarti kan Q ya Q enclose dibagi volumenya, volume bola yang bungkus ini di pada jarak R ini kan 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan rho-nya, rho jari-jari bola yang di konduktor ini, yang asli ini. Berarti kan Q dibagi 4/3 pi C pangkat 3. Ya. Nah, ya sudah. Ya, ini kan coret. Berarti di sini Q enclose sama dengan ya Q R pangkat 3 per C pangkat 3 ya. Nah, berarti sekarang Q enclose-nya ini Q konduktornya ya. Nah, Q konduktornya ini. Bukan Q enclose-nya. Ya, Q rho konduktor ya. Konduktor. Ya, seperti itu. Itu maksudnya Q konduktor. Ya, berarti sekarang Q enclose ya, ada dua ya. Berarti Q ya, ini R pangkat 3 per C pangkat 3 ditambah 1 ya. Soalnya kan ini kan Q ya. Nah, gitu. Ya udah, sekarang ini jadinya luas permukaannya ya, luas permukaan Gauss-nya kan itu kan 4pi R kuadrat ya, sama dengan ini Q R pangkat 3 per epsilon 0 ya, per C pangkat 3 plus 1. Ya, berarti E-nya sama dengan 1/4pi epsilon 0 ya. Ya, berarti ya ini Q ya dibagi R kuadrat ya, R pangkat 3 per C pangkat 3 plus 1. Ya, seperti itu. Ya, nah sekarang gimana kalau misalkan di luar gitu ya, di luar bola. Ya, itu di luar bola. Nah, nggak usah gini aja. Gini ya. Nah, di luar bola itu di mana? Ya, di sini. Ya. Ya, di jarak R ya. Ya udah, berarti kan integral E dot dA ya sama dengan Q yang bungkus dibagi epsilon A 0. Ya. Nah, di luar bola ini yang dibungkus kan cuma yang konduktor bermuatan Q tambahkan yang isolator bermuatan Q. Berarti Q enclose-nya di situ ada dua ya. Q tambah Q ya sama dengan 2 Q ya. Berarti ini kan ini seperti biasanya kan tadi ya, integral ini integral dA langsung aja ya, 4pi R kuadrat ya sama dengan 2Q per epsilon E 0 ya. Berarti E-nya langsung aja 1/4pi epsilon 0 ya, 2Q per R kuadrat ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Ini soal yang terakhir ya, sebelum kita akhiri. Ini soal dari Pak Sis ya. Ini kenapa aku pilih soal yang ini? Soal ini karena ini soalnya lebih sulit ya. Ini soalnya lebih sulit ya. Paling sulit daripada yang lain. Kalian pasti punya ini soal ini, yang kelasnya Pak Sis. Ya, nanti coba ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa, ya kalian boleh tanya nomor 1 sampai 5 ya. Ya.
Nah, ya coba nanti kerjakan sisanya ya. Ya kerjakan yang sisanya. Nomor 1 sampai 5 ya. Ya kalau tidak bisa, ya kalau tidak bisa tanya ya. Nah, jangan sungkan tanya. Ya, kalian kalian tuh boleh banget tanya gini, "Ya Mas, aku sudah ngerjain seperti ini, benar nggak langkahku seperti ini? Ya, salahku di mana?" Gitu. Ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, soalnya nanti biar pemahamannya clear gitu ya, kayak gini. Nah, ini tak kasih soalnya Pak Puji ya, uh, soal UAS ya, fisika dasar 3 2018 ya. Ini soal yang terakhir ya. Sabar, lagi selesai. Ya, ini dulu tuh soalnya UASnya Pilgan. Ini soalnya ya, kelas nih. Sebuah muatan garis tak hingga. Tak hingga ya. Dengan kerapatan I. Ya. Dan kecepatan. Ya. Oh sorry. Kerapatan ya. Bukan kecepatan. Dan kerapatan itu muatan linier lambda. Ya. Ini ya, saat melakukan pengukuran, ini bagus nih soalnya. Saat melakukan pengukuran, ya, medan listrik, ya, yang berjarak 4 cm, sorry, kok 4 cm, 4 meter ya, 4 meter dari kawat, ya didapat ya sebesar 2,7 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ya. Ya, ingat ya, ini soal UAS fisika dasar 3 ya. Ingat, ini soalnya Pak Puji. Kalau soal Pak Puji itu karakternya masih ngeluarin lagi dari tahun ke tahun. Ya, jadi sangat-sangat relevan. Ya, berdasarkan hal tersebut, ya, ini berdasarkan hal tersebut, ya, rapat muatan linier adalah, ya, gitu. Berapa itu? Ya, ini, ya, ingat ya, yang diketahui kan, E sama dengan 2,7 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ya. Terus jaraknya, ya katakanlah jaraknya itu Z-nya itu 4 meter ya. Nah, ya udah, ini kan gampang nih. Kalian bisa gambar ya, muatan garis. Nih, ingat ya. Nah, ini terus berapa sih medan listrik pada jarak Z ini? Ya. Ini kan bisa pakai apa tadi? Gaussian surface-nya ya. Ini berarti jari-jarinya sorry, panjangnya L ya. Artinya kalau kalian pilih di sini silinder, sini ya. Di sini silinder, artinya tinggi silinder yang kalian pakai juga apa namanya? Tingginya L. Oke. Jadi kan berlaku yang tadi ya, integral E dot dA sama dengan Qn close per epsilon 0 ya. Berhubung Qn close-nya sama dengan Q ya. Jadi kan prosesnya sama kayak tadi ya. Nah, ini ya langsung aja ya jawabannya ya. Ya, mana tadi? Tadi sudah ngitung tadi ya. Langsung aja. Berapa tadi? Ini ya, lambda per 2 pi epsilon 0 R. Nah, itu loh. Ya makanya kalau kita sudah belajar yang total, itu nurunkan kayak gini, tinggal pakai aja di ujian. Lambda per 2 pi epsilon 0 R. Ya, tapi kalau dimintai caranya, ya kalian kopas aja kayak punya aku tadi. Ya, gitu ya. Ya udah, ini. Ya,
Ini daripada bingung-bingung, kan bisa jadikan gini ya, E jadikan 1/4 pi epsilon 0, kan boleh gini, ya dikalikan 2 lambda per R ya. Kenapa bisa gitu? Ya soalnya 1/4 pi epsilon 0 itu kan sama dengan K, ya konstanta Coulomb. Jadi jadinya 2K lambda per R. Ya artinya di sini ya lambda sama dengan ER per 2K ya. Lambda ini bukan panjang gelombang ya. Ya udah, berarti lambdanya sama dengan E dikalikan R. E-nya 2,7 kali 10⁻³ Newton per Coulomb. Jaraknya 4 meter. Ya dibagi kan dibagi 2, konstanta Coulomb berapa? 9 kali 10⁻9. Ya ini 1, 2. Ya. Berarti ya terus apa nih? Ya 9 bagi 2,7 itu 0,3. Ya. Artinya apa? Artinya berarti ini kan jawabannya nanti lambda sama dengan ya 2,7 bagi 9 kan 0,3. 0,3 kali 2 0,6 ya. 10⁻³ bagi 10⁻9, 10⁻6 ya 10⁻6 Coulomb per meter ya. Atau kalau dijadikan mikro, jadinya gini, lambda sama dengan 0,6 mikrometer per meter ya. Seperti itu, gitu-gitu doang. Ya. Jadi by default nanti kalian tinggal pakai aja yang aku kotakin merah ini. Ya, tapi kalau ditanyain proses, ya harus ditulis juga caranya. Ya, tapi biasanya kalau esai langsung bukan langsung, dimintai proses. Ya, sudah gitu aja ya. Oke, aku stop dulu deh.